Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai perubahan sosial budaya di era pandemi COVID-19. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 6. Materi ini disusun bersama-sama oleh Saya Ahmad Cita Saputra, NIM R02190004. Saya Ameria Putri, NIM R02190010. Saya Anissa Rahmawati, NIM R02190014. Saya Disa Sabrila Amaranda, NIM R02190024. Yang pertama adalah latar belakang. Sejak bulan Maret 2020, WHO telah menetapkan sebagai pandemi dan Indonesia menetapkan sebagai bencana nasional yang perlu penanganan secara komprehensif. COVID-19 sangat mudah menular dari manusia yang sakit ke manusia yang sehat, sehingga jumlah kasus positif setiap hari akan terus mengalami peningkatan. Sifat COVID-19 sangat rapuh dan akan mati hanya dengan sabun atau disinfektan. Apabila COVID-19 berhasil masuk ke dalam sel manusia, maka sangat cepat bermultiplikasi sekaligus merusak sel tersebut. Saat ini kasus positif COVID-19 sudah menyebar di seluruh provinsi Indonesia. Pandemi COVID-19 berdampak pada status kesehatan masyarakat, juga ekonomi, pendidikan, kondisi sosial, keamanan, dan lain-lain. Perbedaan aktivitas di stasiun Pulau Gebang sebelum dan saat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda dunia menyebabkan perubahan yang signifikan. Salah satunya yaitu perubahan situasi pada Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Terminal yang semula ramai oleh penumpang menjadi sepi penumpang sejak COVID-19 melanda. Perbedaan aktivitas pembelajaran sebelum dan saat pandemi COVID-19. Proses pembelajaran yang sebelumnya dilakukan bersama-sama secara langsung dengan tatap muka, kini dengan terpaksa harus dilakukan secara daring dikarenakan pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi karena adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur sosial yang berbeda di dalam kehidupan masyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan yang baru, atau berbeda dengan pola kehidupan sebelumnya. Menurut Surjono Sukanto, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok di masyarakat. Selanjutnya, bagaimana perubahan sosial dapat terjadi? Perubahan sosial dapat terjadi karena dua macam faktor. Faktor internal terjadinya perubahan sosial. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Bertambah dan berkurangnya penduduk yang sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama dalam lembaga kemasyarakatan. Kondisi ini mengakibatkan kekosongan dalam bidang pembagian kerja dan stratifikasi sosial, sehingga mempengaruhi lembaga kemasyarakatan. Yang kedua, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Terjadinya pemberontakan atau revolusi dalam suatu pemerintah akan menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam kehidupan negara tersebut. Yang ketiga, penemuan-penemuan baru. Penemuan-penemuan baru dibedakan dalam pengertian discovery dan invention. Discovery adalah penemuan-penemuan unsur budaya yang baru, baik berupa alat maupun berupa gagasan yang diciptakan oleh seorang individu atau serangkaian ciptaan para individu. Discovery baru menjadi invention apabila masyarakat sudah mengakui, menerima, serta menerapkan atau menggunakan penemuan baru tersebut. Yang terakhir, ada pertentangan atau konflik. Pertentangan dapat menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial masyarakat, seperti yang sering terjadi pada masyarakat yang tengah mengalami pergeseran dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Pertentangan terjadi antara kelompok generasi tua dengan kelompok generasi muda yang lebih cepat menerima unsur-unsur kebudayaan modern. Selanjutnya, faktor eksternal terjadinya perubahan sosial. Yang pertama, lingkungan alam fisik. Perubahan yang disebabkan oleh lingkungan alam fisik dapat berupa bencana alam, seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan sebagainya, maupun berupa tindakan manusia yang tidak terkontrol sehingga merusak lingkungan. Yang kedua, peperangan. Terjadinya peperangan antar negara dapat mengakibatkan perubahan bagi negara yang mengalami kekalahan, karena negara yang kalah akan menjadi negara terjajah dan harus mengikuti pola kehidupan politik baru sesuai dengan kehendak negara yang menang. Yang terakhir yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Masuknya pengaruh kebudayaan masyarakat lain bisa terjadi karena adanya hubungan fisik antara dua masyarakat yang diikuti adanya pengaruh timbal balik sehingga masing-masing masyarakat akan mengalami perubahan. Apa sih virus corona itu? Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas, ringan, hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Virus corona adalah jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 atau yang sering disebut dengan COVID-19.
Gimana sih penularan virus corona itu? Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan bahwa penyebaran virus corona bisa terjadi melalui yang pertama, penyebaran virus corona melalui droplet. Penularan virus corona bisa terjadi melalui droplet saat seseorang batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, hingga bernafas. Saat melakukan hal-hal tersebut, udara yang keluar dari hidung dan mulut mengeluarkan partikel kecil atau aerosol dalam jarak dekat. Yang kedua, penyebaran virus corona melalui udara. Penularan virus melalui udara dapat terjadi selama prosedur medis yang menghasilkan aerosol. Dengan demikian, orang yang rentan dapat menghirup aerosol dan bisa terinfeksi jika aerosol mengandung virus dalam jumlah yang cukup untuk menyebabkan infeksi di dalam tubuh penerima, dan virus corona itu bisa menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. Yang ketiga, penyebaran virus corona melalui permukaan yang terkontaminasi. Cara penularan virus corona ini terjadi saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang yang batuk atau bersin, dan virus corona bisa bertahan selama 2 hingga 3 hari di permukaan tertentu. Dan yang keempat, penyebaran virus corona melalui fekal, oral, atau limbah manusia. Virus corona bisa ditemukan di limbah manusia seperti urin atau feses. Oleh karena itu, kamu mesti menjaga sanitasi kamar mandi dan dapur kamu dengan baik. Dalam laman resmi WHO, selain melalui fekal oral tersebut, penyebaran virus corona juga bisa terjadi melalui darah, dari ibu ke anak, hingga dari hewan ke manusia. Bagaimana gejala yang timbul apabila terinfeksi virus corona? Gejala klinis seperti demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Dari situ, apa aja sih upaya yang bisa dilakukan pemerintah dan kita untuk mencegah COVID-19? Di sini yang pertama adalah membentuk satuan tugas pemberantas COVID-19, dan yang kedua, memberlakukan lockdown atau pembatasan sosial berskala besar di setiap daerah. Dan yang ketiga, memberlakukan WFH atau work from home atau kerja dari rumah, dan school for home atau sekolah dari rumah. Yang keempat adalah memberlakukan social distancing dan physical distancing. Yang kelima adalah mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan hand sanitizer. Yang keenam, menggunakan masker ketika keluar rumah. Yang ketujuh adalah rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Yang kedelapan, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dan yang kesembilan, mandi minimal 2 kali sehari dan usahakan mandi dan membersihkan badan setelah bepergian. New normal, apa itu? New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambahkan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19 yang dilakukan agar dapat menyesuaikan diri dengan pandemi COVID-19. Contoh pemberdayaan individu dalam penerapan PHBS penanggulangan COVID-19 di era new normal. Yang pertama, normal saat aktivitas kantor, wajib menggunakan masker, minum vitamin C, membawa alat makan sendiri, membawa hand sanitizer, membawa tisu basah, dan membawa sajadah sendiri. New normal saat aktivitas belanja, wajib menggunakan masker, memakai sarung tangan, membawa hand sanitizer sendiri, membawa tisu basah sendiri, dan memakai baju lengan panjang. Contoh pemberdayaan individu dalam penerapan PHBS penanggulangan COVID-19 di era new normal. Yang kedua, new normal saat naik ojek online, memakai sarung tangan sendiri, memakai baju lengan panjang, membawa tisu basah sendiri, membawa hand sanitizer, driver membawa disinfektan, wajib menggunakan masker, dan membawa helm sendiri. Yang kedua, new normal essential, masker fashionable, keluaran outer jaket yang nyaman dan praktis, hand sanitizer, alat bantu buka pintu, tote bag, helm pribadi. Dampak yang timbul akibat wabah COVID-19. Yang pertama ada sosial dan budaya, ekonomi, teknologi, dan pendidikan. Yang pertama, dampak COVID-19 pada bidang sosial dan budaya. Wabah COVID-19 bukan hanya berdampak pada segi kesehatan dan perekonomian masyarakat saja, tetapi juga berdampak pada sistem sosial budaya. Contohnya, masyarakat lebih peduli dan lebih sadar akan kesehatan. Berkurangnya kegiatan kerumunan atau kumpul-kumpul, contohnya seperti pengajian, hajatan, dan lain-lain. Masyarakat lebih menjaga kebersihan, misalnya dengan cara bergotong royong bersama-sama melakukan penyemprotan disinfektan. Terakhir, kurangnya interaksi dengan orang-orang. Dampak COVID-19 pada bidang ekonomi. COVID-19 telah memperparah senjata ekonomi dalam masyarakat yang awalnya sibuk produktif. Mereka yang sebelumnya memiliki kehidupan dan pekerjaan yang layak, semakin tidak pasti penghidupannya sejak wabahnya COVID-19. Pemerintah pun tidak memberikan bantuan yang berarti untuk mereka yang terdampak. Banyak sekali yang kehilangan pendapatannya dan tidak memiliki cara untuk menghidupi dirinya. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan. Selanjutnya, dampak COVID-19 pada bidang teknologi.
Dampak pada bidang teknologi dapat dilihat salah satunya implementasi fitur-fitur teknologi pada berbagai lini bisnis, di mana yang sebelumnya belum siap atau masih dalam tahap pengembangan, terpaksa harus akselerasi proses ke 2 hingga tahun ke depan untuk masuk fase implementasi teknologi. Selain itu, dapat dilihat dari penggunaan sistem belajar online yang memanfaatkan teknologi yang mana semakin berkembangnya aplikasi-aplikasi belajar dan aplikasi telekonferensi yang menunjang proses kegiatan belajar. Yang terakhir, dampak COVID-19 pada bidang pendidikan. Terdapat dampak positif dan dampak negatif pada bidang pendidikan. Dampak negatif yang pertama adalah kurangnya interaksi dengan teman dan pengajar. Yang kedua, kesenjangan sumber daya. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua murid atau mahasiswa memiliki fasilitas yang memadai, baik itu gadget, koneksi internet, atau bahkan listrik. Apalagi murid dan mahasiswa yang tinggal di daerah 3T, terdepan, terpencil, dan terluar, yang mana sulit mendapatkan fasilitas pendukung pembelajaran online. Yang ketiga, proses belajar terasa lebih berat. Beberapa murid dan mahasiswa merasa bahwa pembelajaran di rumah terasa lebih berat dari sebelumnya. Ada baiknya jika sesi penyampaian materi juga diperbanyak, agar murid dapat benar-benar merasa seperti belajar dan tidak hanya diberi tugas saja. Dan dampak yang terakhir adalah meningkatnya rasa stres pada belajar. Pandemi COVID-19 yang dinilai membawa begitu dampak banyak negatif, ternyata juga membawa dampak positif bagi dunia pendidikan. Dampak positif yang pertama adalah memicu percepatan transformasi pendidikan. Pemerintah telah memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh yang berbasis teknologi yang tentu mengharuskan lembaga pendidikan, guru, dan siswa agar cakap teknologi. Hal ini memicu percepatan transformasi teknologi pada pendidikan di negeri ini. Tentu saja hal ini berdampak positif karena penggunaan teknologi dalam pendidikan selaras dengan era revolusi industri 4.0 yang terus bergerak maju. Dan yang kedua adalah banyak munculnya aplikasi belajar online. Banyak munculnya aplikasi belajar online ini membuat belajar dari rumah aja tetap dapat dilakukan dengan efektif. Aplikasi-aplikasi belajar online dikembangkan dengan penyediaan fitur-fitur yang memudahkan dalam melakukan pembelajaran online. Dan yang ketiga adalah banyaknya kursus online gratis. Kursus online gratis ini sudah mulai marak di tengah pandemi COVID-19. Banyak lembaga bimbingan belajar yang memberikan kursus online gratis atau ada yang memberikan dengan potongan harga. Dan dampak positif yang terakhir adalah mudah diakses di mana saja. Kesimpulan dari materi di atas adalah kehadiran pandemi coronavirus telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa. Secara sosiologis, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Artinya, perubahan sosial yang terjadi secara sporadis dan tidak dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat. Harus diakui bahwa dampak pandemi COVID-19 telah memaksa komunitas masyarakat harus adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial yang diakibatkannya. Ragam persoalan yang ada telah menghadirkan desakan transformasi sosial di masyarakat. Bahkan, bukan tidak mungkin peradaban dan tatanan kemanusiaan akan mengalami pergeseran ke arah dan bentuk yang jauh berbeda dari kondisi sebelumnya. Lebih lanjut, wajah dunia pasca pandemi bisa saja tidak akan pernah kembali pada situasi seperti awalnya. Selanjutnya, perubahan sosial di tengah pandemi COVID-19 juga telah melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru berupa terjadinya perubahan perilaku sosial masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu, sederhananya, new normal menekankan pada perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal, namun tetap merujuk pada protokol kesehatan yang kemudian harus dibiasakan. Meskipun demikian, penerapan new normal tidak akan berjalan dengan maksimal bila tidak disertai kedisiplinan tinggi oleh masyarakat. Apalagi data kasus COVID-19 hingga kini masih menunjukkan angka fluktuasi. Oleh karena itu, masyarakat harus diedukasi secara terus-menerus untuk menerapkan hidup new normal dalam aktivitas sosial mereka. Masyarakat perlu dibiasakan agar disiplin mematuhi protokol kesehatan. Sebab pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk adaptif terhadap segala perubahan bentuk. Nah, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan mengenai perubahan sosial budaya di era pandemi COVID-19. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami dari kelompok 6 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan penyampaian yang salah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.